Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faim Rama sebagai salah satu mahasiswa PSTI Angkatan 23 yang melaksanakan magang pada BPWS Masujis Kampung. Di sini, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana eh, keterkait keterkaitan antara magang yang saya lakukan dengan salah satu matkul yaitu semantik web. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu bahwa saya magang mandiri di MMS Masujis Kampung itu eh, terdiri dari 6 orang termasuk saya, dan di sana saya berperan sebagai front end developer. Di sana kami mengerjakan 4 proyek dan 1 proyek audit. Di antaranya adalah eh, sistem informasi hidrologi atau disebut Hydrosmart. Mengapa saya memilih sistem informasi hidrologi ini untuk dikaitkan dengan mata kuliah Smart Web dikarenakan pada web tersebut telah diimplementasikan beberapa konsep mengenai semantik web, dan di pada proyek tersebut di situ saya memegang penuh dan bertanggung jawab terhadap bagian front end dari sistem informasi hidrologi tersebut. Selanjutnya, di sini mengenai gambaran umum proyeknya, seperti yang saya sebutkan tadi, itu bernama Hydrosmart. Hydrosmart adalah sistem informasi yang memonitoring data hidrologi seperti curah hujan dan tinggi muka air pada pos-pos pemantauan seperti bendungan, bendung, pos curah hujan, dan pos juga air. Proyek tersebut dibangun menggunakan eh, framework seperti Code Igniter 3 dan Navi CSS. Pada proyek tersebut tidak hanya ada infrastruktur hidrologi, tetapi ada infrastruktur tambahan non-hidrologi seperti embung, irigasi, pengaman pantai, dan pengendali sedimen. Semua infrastruktur ini di bawah naungan BBWS Mesuji Sekampung. Dan pada proyek tersebut, saya mengimplementasikan peta itu berbasis GeoJSON, yang dimana pengimplementasian itu adalah daerah aliran sungai atau DAS dan wilayah sungai pada daerah Lampung itu berbasis data GeoJSON. Dan pada proyek tersebut itu menerapkan multi role. Role yang paling tertinggi adalah super admin, role kedua adalah admin, dan ketiga adalah petugas lapangan. Berikut adalah gambaran umum dari proyek yang akan saya presentasikan. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, mengapa saya memilih Hydrosmart untuk dikaitkan dengan mata kuliah semantik web itu karena telah menerapkan 2 konsep semantik web, yaitu yang pertama itu ada JSON LD, yang dimana JSON LD adalah cara menyisipkan data terstruktur ke dalam halaman web, ditulis menggunakan format JSON yang diselip yang diselipkan melalui text script. Tujuannya adalah supaya search engine seperti Google atau yang lainnya itu bisa mengerti isi halaman, bukan cuma manusia yang hanya bisa membaca teks tersebut. Yang kedua adalah schema.org vocabulary, atau istilah dasarnya itu adalah istilah-istilah yang disepakati bersama oleh Google, Microsoft, dan search engine lainnya, yang dipakai di dalam JSON LD supaya semua orang atau mesin punya pemahaman yang sama tentang suatu istilah. Mengenai penerapannya pada slide berikut. Nah, di sini adalah implementasi JSON LD pada salah satu halaman. Itu bisa dilihat di sini adalah halaman panel petugas lapangan. Bisa dilihat di sini ada penyisipan JSON LD pada text script yang di dalamnya itu ada konteks, type, name, URL, description, application kategori, operating system, dan author. Nah, di sini adalah analisis struktur data semantik yang ada pada kode sebelumnya.
Nah, konteks tadi menyatakan kosakata acuan, yang dimana agar properti di bawahnya dapat dimaknai secara standar. Dan selanjutnya adalah type web application. Mengidentifikasi entitas halaman sebagai aplikasi web, bukan sekedar dokumen. Dan yang ketiga itu ada name, URL, dan description. Ketiga metadata ini adalah intinya agar mesin itu dapat membaca struktur halaman tersebut dengan mudah. URL yang bersifat dinamis via base URL. Dan yang keempat itu ada application kategori atau operating system yang dimana adalah klasifikasi tambahan agar agent atau search engine itu memahami jenis aplikasi tersebut. Dan yang terakhir ada author. Itu ada government organization. Nah, government organization ini termasuk salah satu skema.org vocabulary tadi, yang dimana menyatakan entitas pemilik sebagai organisasi pemerintah sekaligus mendukung konteks kelembagaan. Nah, di sini ada pemetaan entitas project ke vocabulary schema.org. Di sini ada 5. Yang pertama itu ada panel petugas, itu sudah menggunakan tipe skema, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, itu skema.org-nya adalah web application, itu statusnya sudah diterapkan, dan untuk BBWS Messages Kampung juga sudah diterapkan di menggunakan skema government organization. Dan yang belum diterapkan atau usulannya itu ada 3, terkait data curah hujan, tinggi muka air, titik bendung, bendungan, dan tugas lapangan. Itu bisa menggunakan vocabulary schema.org seperti dataset, place, dan person. Selanjutnya adalah manfaat penerapan semantik web. Yang pertama itu adalah CEO dan discoverability, yang mana aspek ini memungkinkan mesin pencari dapat memahami hasil yang lebih kaya dan relevan, sehingga dapat memudahkan pencarian nantinya. Yang kedua itu adalah mesin read- readability atau aplikasi atau search engine itu dapat membaca konteks halaman tanpa parsing manual. Yang ketiga adalah interoperabilitas data, yang dimana metadata terstandar memudahkan integrasi antar sistem pemerintah. Dan yang terakhir adalah mendukung open data, yang mana selaras dengan prinsip keterbukaan data publik dan link data. Selanjutnya adalah keterbatasan pada implementasi Hydrosmart saat ini. Yang pertama itu ada data numerik hidrologi seperti curah hujan dan TMA belum diberi markup semantik apapun. Yang kedua data geospasial ya seperti GeoJSON, DAS, dan WS tadi belum dihubungkan ke vocabulary semantik seperti geocoordinates atau place. Yang ketiga adalah belum ada ontologi khusus domain hidrologi. Istilah seperti tema, das, embung belum terdefinisi secara formal. Dan yang terakhir adalah belum ada endpoint RDF, Spark ya, sehingga data belum bisa diakses atau di-query sebagai link data. Usulan pengembangan selanjutnya mengenai penerapan konsep semantik data pada proyek ini adalah yang pertama adalah markup dataset dan observation, yaitu menambahkan data JSON LD untuk data curah hujan dan tema. Yang kedua adalah markup geospasial, menyertakan geokoordinat atau place untuk titik bendung, bendungan, dan embung dari data GeoJSON tersebut. Yang ketiga adalah ontologi untuk domain hidrologi, susunan ontologi, istilah hidrologi untuk konsistensi makna, dan yang terakhir adalah endpoint SPARQL. Itu adalah menyediakan akses link open data agar data BBWS dapat di-query oleh pihak lain. Jadi kesimpulannya adalah Hydrosmart ini sudah menerapkan beberapa dasar semantik seperti JSON LD dan vocabulary schema.org pada 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 sistem informasinya, namun perlu beberapa penerapan lagi yang nantinya mungkin akan menjadi pengembangan dari proyek tersebut. Tetapi intinya adalah proyek ini sudah bisa dibilang dapat mengkonversi mata kuliah dari semantik web ini karena telah menerapkan beberapa dasar dari semantik web itu sendiri.
Yang kedua adalah implementasi masih terbatas seperti belum tercakupnya data domain hidrologi maupun data geospasial. Dan yang terakhir adalah terdapat peluang besar untuk berkembang menuju link open data hidrologi melalui ontologi domain dan endpoint spasial. Sekian, terima kasih presentasi saya mengenai implementasi project untuk mata kuliah Semantik Web. Semoga apa yang saya presentasikan dapat dapat memperjelas project kami tentang keterkaitan antara mata kuliah Semantik Web dengan project yang kami kembangkan. Dan apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.